bertemu dengan keluarga misterius di hutan alas roban ketika sedang mengantarkan muatan. Mereka menumpang untuk sampai ke rumah yang berada di tengah-tengah hutan jati alas roban. Sesampainya di tujuan, keanehan mulai bermunculan. Mie instan yang dimakan berubah menjadi cacing, lalu membujuk untuk melakukan pesugihan. Tak disangka, ternyata keluarga itu adalah perwujudan makhluk halus. Kisah ini adalah pengalaman dari Mas John, seorang supir truk gandeng, yang juga dialami oleh kernetnya. Dialah Mas Cibul. Bul, sini masuk saja di dalam. Di dalam sepi ada barangkali Mas Ibul ngantuk sekali, sudah istirahat di sini saja. 2 hari 3 hari juga saya nggak mungkin marah, nggak mungkin karena sampean kan sudah baik sama saya, jadi saya harus baiklah sama Mas Ibul. Nah tapi saya tetap di luar sama makan mie itu loh, Indomie goreng itu loh, tak makan klenyem enak sekali. Kelihatannya sih bikinnya 2 bungkus itu, muntuk. Memang saya dari Semarangnya itu belum makan karena tidak ingat makan karena kerjanya tadi ban kempes, terus mobilnya mogok itu, terus ngompang-ngompang solar di pos pom itu loh, kan nggak mikirin makan. Nah sampai ke rumah itu kebenaran sekali ditawari Indomie, saya senang sekali Indomie sama ceplok endoknya 2, tewel dimakan sama teh manis itu, tehnya itu mangat enak, tak seripit kopinya ada, teh manisnya ada, Komplit ya? komplit sekali. Kok ini orang baik sekali, klentem tak makan. Nah sudah makan tapi kok ini makanan enak sudah habis semua, tapi perasa kok perut mual itu. Bu, kata saya, ini Indomie apa-apa, ya Indomie loh. Masa saya mau meracuni Mas Ibul yang baik sih? Iya sih Bu, padahal sih saya mau marah, cuman orangnya kan takut saya. Orangnya gede tinggi sih takut. Jadi saya nggak mau marah-marah itu, saya nggak berani. Mas John itu sudah ngobrol lama suaminya ibu itu. Nggak tahu ngobrol tentang apa. Nah tak rokok lagi, bel lagi rokoknya. Super. Nah kopi tak seripit tapi perangsa mual itu. Biasanya kalau lagi di Semarang itu, di Tuban saya muat di Tuban enggak. Kadang-kadang Indomie 1 sama teh manis itu enggak, malah seger itu loh. Tapi ini saya sudah baik sama orang, nggak mengapa apa diracuni ya. Nah sudah mual itu sudah tidur saya mual tak muntahin. Ternyata itu cacing. Muntahnya. Muntah di situ? Muntah sih nggak di situ, saya marah juga. Saya agak ke kebun sedikit. Nggak jauh ya? Nggak jauh kebunnya, kebun apa namanya? Kebun jati di sana kan, di Semarang kan jati semua. Di kebun jati mual glogok. Tadi ini semua begitu makan Indomie itu merinding semua saya. Merinding karena sakit. Kan klentem Indomie saya kesenangan saya. Ternyata itu cacing. Panjang-panjang? Panjang cacing. Masih hidup atau udah mati? Ada yang hidup, ada yang mati. Sudah muntahin, terus saya seger lagi, alhamdulillah seger lagi. Tidur lagi, sudah tidur. Ngimpinya nggak enak, diinjak anak kecil-kecil banyak sekali saya. Sampai merinding, diinjak anak kecil-kecil itu. Anak kecil tapi kan biasanya anak kecil kan belum keluar gigi. Giginya udah panjang itu. Siung giginya bukan gigi biasa, seperti kayak gigi babi itu loh, pada ting prongos itu.
Saya itu sampai merinding sekali itu. Diinjak-injak anak itu. Ngimpi padahal, tapi ngimpi kayak kenyataan. Mas John itu bangunin, "Bul, Bul, jangan di luar tidurnya, di dalam saja." Saya mending di luar saja lah daripada ke dalam. Saya ke dalam takut sih. Jadi kan takut, mending di luar saja. Nah, setelah itu, "Bul, Bul." Waduh, iya ya. Ini sudah hampir setengah 4 ini. Padahal di pembongkaran harus jam 8 itu harus selesai bongkar karena ada mau tarikan lagi ke Tangerang. Begitu mau berangkat bapak marah. "Emangnya kamu sudah kerasan di sini lagi toh, saudara nama saya?" Padahal itu ibunya itu mau ngeracunin supir saya, mau bikin Indomie lagi. Saya mau ngomong gak enak karena rumahnya kan agak ke dalam, ruangannya tamu sama dapur ke dalam. Jadi saya mau ngomong itu nggak bisa. Jadi dapur sama rumah itu jauh-jauh. Jadi padahal sih mau tak lihat dulu. Padahal sih istrinya itu mau ngasih Indomie lagi sama sopir saya. Padahal saya mau ngomongin sama mas sopir saya itu. Mau ngomongin tapi sudah Dimakan. dimakan, sudah habis. Kayak waduh ini saya diracuni. Padahal sudah muntahin. Saya mau ngomong sama mas John sopir saya. Nggak ngomong lagi, udah klentem dimakan. Padahal sih saya mau ngomong, "Mas John, jangan dimakan. Itu bukan cacing," kata saya. Cuman mau ngomong begitu, pendelik-pendelik sama saya, ibunya.